Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik yang akan kita bahas kali ini tentang bisnis sukses melalui strategi Samudra Biru. Bisnis sukses ala Samudra Biru ini berawal dari sebuah riset ilmiah yang luar biasa. Penelitinya bernama Profesor Chan Kim dan Profesor Reni dari INSEAD. Yang menarik dari penelitian ilmiah ini, Profesor Chan Kim dan Profesor Reni itu meneliti bagaimana agar bisnis itu mampu bersaing dan selalu menang. Menariknya di penelitian ini juga, penelitian ini dilakukan tidak di satu negara, tapi dilakukan di banyak negara, di Amerika, di Eropa, bahkan di Asia. Yang menariknya lagi juga, rentan waktu yang dilakukan sangat panjang. Kata kunci dari semua penelitian bagaimana memenangkan bisnis itu adalah dengan melalui strategi Samudra Biru. Apa itu strategi Samudra Biru? Strategi Samudra Biru adalah sebuah strategi agar dia itu memasuki sebuah pasar yang tidak ada pesaingnya. Pasar itu persaingannya berdarah-darah sehingga samudra menjadi merah. Maka langkah yang dilakukan agar tidak berada di samudra merah, agar tidak berada di persaingan yang berdarah-darah, menciptakan kreativitas dan inovasi. Kreatif dan inovasi adalah ujung tombak dari keunggulan bersaing yang ditemukan seorang peneliti. Inovasi membuat semuanya menjadi berbeda. Kreativitas membuat produk menjadi berbeda dan lebih baik. Pasar yang tadinya bersaing dengan keras, berdarah-darah sampai samudra menjadi merah, dia berlayar menjadi sebuah pasar yang tidak ada pesaingnya karena berbeda dan lebih baik. Karena kreatif dan inovasi membuat produknya menjadi berbeda. Sahabat muda, buku yang bestseller ini di Wall Street bestseller, bahkan Best Book, menjadi internasional bestseller, diterjemahkan ke 44 bahasa. Saking kerennya buku ini, hasil temuan seorang profesor yang membuat bisnis itu unggul di dalam persaingan. Sahabat muda, ada 6 hal penting dalam merumuskan strategi Samudra Biru ini. Yang pertama sudah saya jelaskan tadi, yaitu merumuskan sebuah kreativitas dan inovasi sehingga tidak ada pesaing. Yang kedua, seorang pebisnis yang memiliki strategi Samudra Biru memiliki pemikiran yang out of the box. Dia tidak hanya melihat penjual dan pembeli yang ada di pasar. Dia melampaui pasar yang ada. Pemikirannya di luar kotak. Apa yang menjadi menarik apabila diberikan kepada konsumen? Ada pemikiran-pemikiran yang out of the box, tidak pada kotak, ya, tidak pada penjual dan pembeli yang ada. Dia selalu berpikir menembus kotak pasar yang ada. Yang ketiga, fokus kepada gambaran yang besar. Maksud daripada gambaran yang besar ini adalah world view. Seorang pebisnis yang memiliki strategi Samudra Biru memiliki world view yang luas. Dia banyak nonton di dunia. Dia pergi ke Eropa atau nonton di Eropa, nonton di Amerika, nonton film macam-macam. Dia memiliki world view yang luas. World view yang luas ini bisa membuat seorang pebisnis itu mampu merumuskan kreativitas dan inovasi. Jadi pemikirannya tidak sempit. Pemikirannya dia begitu luas. Bahkan sahabat muda, sebenarnya untuk merumuskan suatu kreativitas dan inovasi sebuah produk, yang paling mudah itu amati, tiru, dan modifikasi. Kalau dia melihat di Amerika sedang lagi booming, maka di Indonesia bisa dia tiru. Amati, tiru, kemudian modifikasi. Kalau dia memiliki pandangan yang luas, memiliki world view yang baik, maka merumuskan strategi Samudra Biru menjadi lebih mudah. Yang keempat atau yang berikutnya, melampaui permintaan yang ada. Jadi strategi Samudra Biru ini adalah dunianya kreativitas, dunianya inovasi. Inovasi dijadikan competitive advantage, keunggulan bersaing
dari bisnisnya. Permintaan konsumen dilampaui. Kalau tadi kita punya world view, maka tentu permintaan konsumen bisa dirumuskan. Yang lebih luas, yang lebih berbeda, yang lebih baik. Yang kelima, menjalankan strategi Samudra Biru itu dengan efektif dan efisien. Sahabat muda, ide yang baik itu belum cukup. Perlu ada eksekusi yang memadai. Perlu ada efektivitas dan efisiensi di dalam mengeksekusi strategi Samudra Biru. Percuma kita punya ide yang besar tapi boros, sehingga keuntungan yang diperoleh tidak ada. Karena pendapatannya sebanding dengan pengeluarannya. Jadi, melaksanakan strategi Samudra Biru perlu adanya efektivitas dan efisiensi. Dan yang terakhir, jangan berhenti di kreativitas. Karena nanti sahabat muda, begitu kita sukses dengan ide Samudra Biru, dengan ide yang kreatif, begitu kita sukses, peniru akan datang. Mereka akan datang dengan segala modifikasinya. Oleh karena itu, jangan berhenti berinovasi. Terus kembangkan bisnis ini menjadi banyak hal. Teh botol sosro, mereka sukses. Dia bikin prima, dia bikin segala macam rasa, bikin segala macam kemasan. Dia terus mengadakan kreativitas. Agar apa? Dia memasuki sebuah pasar yang tidak ada pesaingnya. Dengan kreativitas dan inovasi, pesaing menjadi tidak relevan. Sahabat muda, apa yang menjadi kesimpulan? Bisnis sukses melalui strategi Samudra Biru adalah kunci memenangkan dalam persaingan. Oke, sahabat muda. Semoga bermanfaat. Salam untuk Indonesia.